Bismillahirrahmanirrahim. Waqad amarallahu ta'ala, Allah telah memerintahkan Nabiyahu sallallahu alaihi wasallam terhadap nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimujalasatil fuqara, untuk selalu duduk di tempatnya orang-orang fakir. Perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu duduk di tempatnya orang-orang fakir. Wa qurbi minhum, dan untuk selalu mendekat kepada orang fakir, untuk selalu mendekat kepada orang fakir. Wa amrun li jami'il fuqara'i muslimin, dan itu untuk semua orang fakir muslim. Nabi disuruh untuk duduk dengan mereka dan dekat dengan orang-orang fakir ila yaumil qiyamah, sampai nanti di hari kiamat. Bayan bagi lil muslim, dan sebaiknya bagi orang muslim ayuhibbal fuqara, untuk cinta kepada orang fakir. Jadi orang muslim itu seyugjanya, sebaiknya untuk apa? Cinta kepada orang fakir. Wa yabirahum, dan berbuat bagus sama orang fakir. Berbuat bagus sama orang fakir. Wa yattakhidha indahum ayadin, dan menjadikan mereka itu sebagai kenikmatan. Menjadikan orang fakir itu sebagai kenikmatan. Fa'inahum, maka sesungguhnya orang fakir itu wadullahi yaumal qiyamah, orang fakir itu besok akan menjadi penuntun di hari kiamat. Orang fakir walaupun seperti itu akan menjadi penuntun orang tersebut besok di hari kiamat. Waktu jasafa'atahum, dan diharapkan syafaatnya. Orang fakir itu besok diharapkan syafaatnya. Makanya sampai Allah mewahyukan kepada para nabi, kalau ketemu orang fakir, tanya seperti kamu tanya kepada orang kaya. Kalau ada orang kaya, napa Pak? Napa lujeng nggih, napa sehat nggih Pak? Kalau ketemu orang fakir juga gitu, napa Pak lujeng nggih? Waduh banyak ketemu mana jadi jangan seperti itu tanya orang fakir seperti dia ketemu orang kaya, Pak lujeng Pak, sering hadir sama beliau kok Mbak umpama seperti itu kata Allah memberikan wasiat kepada para nabi dalam kitab Risalatul Mu'awanah terakhir disebutkan seperti itu. Wa rawa Al-Hasan rahimahullah ta'ala, dan meriwayatkan Imam Hasan rahimahullah ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, yukta bi abdi yaumal qiyamah, besok bakal didatangkan seorang hamba di hari kiamat, wa yaqtadiru Allahu ilaihi, dan Allah udur terhadap mereka, kama yaqtadiru rajulun ila rajulin fid dunya, seperti seorang laki-laki udur terhadap orang lain ketika itu di dunia. Besok Allah itu akan mendatangkan seorang hamba di hari kiamat, dan Allah itu akan undur terhadap mereka. Fayaqulu jalla sultanuhu, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha agung kekuasaannya mengatakan kemudian wa adu masa'nuhu wa izzati wa jalali, demi sifat
kemenanganku, wa jalali dan demi sifat keagunganku, ma zawaitu dunya anka, ya, ma zawaitu dunya anka, ya, aku tidak akan menyingkirkan terhadap dunia darimu, lihawaika alayya, karena untuk menuruti kesenanganmu atas aku, kata Allah. Jadi aku tidak menyingkirkan dunia terhadap kalian, kecuali aku singkirkan supaya kalian itu tidak tertipu dengan hawa nafsu, kata Allah. Walakin lima adatulaka minal karomati wal fadilah. Tetapi aku siapkan untuk kalian aku jauhkan dari dunia, tapi aku siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, minal karomati, kemuliaan, wal fadilah dan keutamaan. Ya, aku siapkan lebih baik daripada dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ukhruj ya abdi ila hadis suhub, keluarlah wahai hambaku dari barisan ini, wandur dan lihatlah man amakafiyah, ya, lihatlah orang-orang yang telah memberikan makan kepadamu via karena saya, aukasaka via, atau lihatlah kamu tolong orang-orang yang memberikan pakaian menutupi kepadamu karena aku, yuridu bidzalika wajhi, yang semuanya itu mengharapkan ridhoku, wahud biyadihi, bahwa laka, kamu pegang tangannya, ya, dan itu bagianmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang fakir itu besok disuruh menolong orang-orang yang pernah memberikan makan, disuruh untuk menolong orang-orang yang telah memberikan pakaian, ya. Wa nasu yaumaidin qad aljamahum, dan manusia pada saat itu sudah tenggelam, ya, al-araku dengan keringannya. Jadi manusia pada saat itu sudah tenggelam dengan keringanan. Wa yatahallalu suhufu, dan orang-orang fakir yang seperti itu, mereka itu yatahallalu suhuf, ya, membuka barisan-barisan, wa yanduru man fa'ala badzalika bihi, dan melihat siapa orang yang telah dulu memberikan makan dan memberikan pakaian. Kalau ketemu, fayaqudu biyadihi fayudkhilul jannah, dipegang, dituntun, disuruh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lek duwe kanca wong gak duwe sing sopan nang, ya, masukun untuk gregetno sing seneng, ya, sing seneng balik Pak, ya Allah, alhamdulillah tamu, ya. Tamu yang sehingga senang itu besok akan mencari kita, ini sing biasa enggak ini sego golek, ya, digolek ini sing biasa enggak ikhlas, ya, dicari besok lo banyak oleh orang-orang fakir. Makanya wasiat Allah tadi saya sampaikan, kalau ketemu orang fakir tanyalah seperti kita ketemu sama orang kaya, ya. Biasa, ya Pak, uang mulai ketemu gak duwe, terus kalau ngalir, ya, tambah ngeluh boleh ketemu apa? Enggak, tanyalah seperti kita ketemu orang kaya. Warawal Hasan rahimahullah taala, dan meriwayatkan Imam Hasan, ya, rahimahullah taala, anu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru ma'rifatal fuqara, ya, perbanyaklah kamu kenal dengan orang fakir, ya. Jadi kita ini disuruh memperbanyak, suruh kenal orang fakir, ya. Wattakhadtu indahumul ayadin, ya, dan jadikanlah mereka itu sebagai kenikmatan, ya. Jadi jadikanlah orang fakir suatu nikmat bagi kita. Fa innalahum daulatun, maka sesungguhnya bagi orang fakir itu besok akan punya kekuasaan, daulatun, punya kekuasaan. Kalau para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, wa ma daulatuhum, wa Rasulullah, kekuasaannya orang fakir itu apa?
gak duwe jadi sahabat ya. Kok jadi kekuasaan orang fakir apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah," besok ketika di hari kiamat, kila dikatakan, undur orang-orang fakir ya, melihatlah kalian semua man at'amakum ya, orang yang memberi makan kepadamu, kiswatan, dan juga orang yang memberikan pakaian kepadamu, wasaqakum surbatan, dan kamu cari orang-orang yang memberikan seteguk minuman kepada kamu, wakasakum saubat, dan orang yang memberikan penutup pakaian kepada kalian semuanya. Fahuddu biyadih, kamu ambil, kamu pegang tangan mereka, summa amdu bihi ilal jannah, kemudian loloskan ya mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syafaatnya orang-orang fakir ya, syafaatnya orang-orang fakir itu luar biasa ya. Orang fakir itu akan memberikan syafaat bisa kepada orang yang memberikan makan, memberikan minum ya, memberikan pakaian. Itu termasuk seperti itu. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jangan mentang-mentang kafir moro saina iki wis kok ya awake iki bagian nyafaat tidak menentu yang gak sembahyang kan ya gak iso kalau seperti itu ya. Walau fakir nanti akan mempunyai kekuasaan, tapi ya sing segep sembahyang ya, sing segep poso, sing segep majelis taklim, sholawat, sing apik nang wong dan lain sebagainya. Sebab tidak akan bumi ini kokoh kecuali dengan doanya orang fakir ya. 4 yang menjadikan bumi itu kokoh ya, umaro yang adil ya, ulama dengan ilmunya, orang kaya dengan hartanya, orang fakir dengan apa? Doanya ya. Jadi bagian orang fakir itu bagian dungu ya, bagian dungu ya, supaya bumi ini tegak Pak ya. Kalau orang fakir ya repot, kalau di zakat boleh nang Amerika pun ada di Mariana makanya fakir. Qala Al-Fakir radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Al-Fakir radhiyallahu taala anhu, "Ilam, ketahuilah anna lil fakir khamsun karomatin." Ketahuilah sesungguhnya bagi orang fakir itu ada 5 kemuliaan. Ihdaka, salah satunya dari 5 kemuliaan tersebut, anna sawaba amali aksaru min sawabi amalin ghaniyin ya, bisolati wasodaqati wa khairu dzalika. Ketahuilah, kata Imam Al-Faqih Imam Abdul As-Samarqandi, bahwasanya pahalanya, amalnya ya, orang fakir itu lebih banyak dibanding pahalanya orang kaya, baik sholatnya, sodakonya, dan yang lain-lainnya. Banyakkan orang fakir ya, banyakkan orang fakir ya. Allah jadi fakir ya, pahalanya banyak ya. Sholatnya orang fakir dengan orang kaya banyakkan pahalanya orang fakir. Sodakonya orang fakir dengan orang kaya banyakkan sodakonya orang fakir. Wasaniyatun, dan yang kedua, annahu idza istahsai'an, sesungguhnya orang fakir itu idza istaha, kalau menginginkan sesuatu, walam yajidhu, tapi tidak bisa mendapatkan ya. Kalau sawut isu-isu pasar kepala ya Allah dibuka itu ya, umpama kepingin ya, tapi tidak bisa untuk mendapatkan yuktabu lahu ajrun, kepingin tok gak iso tuku lo, tidak catat, didapat pahala ya. Orang fakir kalau kepingin kemudian tidak bisa untuk mendapatkannya, sudah dicatat dapat pahala. Wasalisatun, dan yang ketiga, annahum sabiquna ilal jannah, yang ketiga besok orang fakir itu akan lebih awal, lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang keempat, anna hisabuhu fil akhirati aqall, sesungguhnya hisabnya orang fakir itu sebentar, 2 menit baliknya, gak lama-lama sebentar ya.
sing sugih-sugih Pak ya jam-jaman iso sampai seminggu iku di mau fakir gak duwe apa-apa mek duwe bentor to Mbak wis mlebu surga ya gak takoni percuma tak takoni ya cepat hisabnya aja cepat umpama seperti itu ya. Kemudian yang kelima anna nadamatuhum akol ya, menyesalnya orang fakir tuh dikit ya, tidak banyak menyesal ya. Orang fakir tuh menyesalnya cuma sedikit, tidak banyak menyesal. Li anak agniya ya tamannauna fil akhirati, makanya orang kaya itu berharap besok di akhirat anna laukanal fuqara, orang kaya itu besok di akhirat berangan-angan berharap ya Allah sungguh aku pengen melarat lah enak ya lain iya orang-orang kaya itu besok di akhirat berharap seandainya jadi orang melarat ya Allah lah wis mulai wingi aku mau surga ya saking aku surga kan ya itu sampai seperti itu berharap supaya menjadi orang fakir ya walayatamul fakir analaukana honian, tapi orang fakir di akhirat tidak pernah berharap dia coba surga ya enak, tidak berharap seperti itu. Orang fakir, kalau orang kaya masih berharap ya Allah sudah di dunia jadi orang melarat lah enak ya, tapi orang fakir enggak ya, tidak berharap ngomong seandainya saya jadi orang kaya di dunia lain enggak ya, selalu mlebu surga gak kepikiran kali ngomong ngono ya wis enak wis dari surga wis happy tok ya wis gak kepikiran kali ngomong surga dadi wong sugih lah enak aku ndak ngomong seperti itu karena sudah dapat kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wa fi kulli hadza qad jaa asar ya, dan dari setiap ini datang dari asar para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting kita ya berusaha bagaimana supaya diridhoi oleh Allah, supaya dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, setiap hari itu ada malaikat yang turun di dunia ini, turun di Mekah, di Madinah, di Baitul Maqdis, di pasarnya orang-orang muslim, dan di kuburannya orang-orang muslim, dan di pasarnya orang-orang muslim ya. Kemudian malaikat yang turun di kuburannya, di maqabiril muslimin, turun di kuburannya orang-orang muslim, itu ngomong sama orang yang sudah mati ya, ngomong sama orang sudah mati, penduduk ahli kubur, yang membuat kamu senang apa, yang membuat kamu susah apa ya. Penduduk ahli kubur mengatakan yang bikin kami susah itu malaikat ya, dulu waktu saya hidup ya, umur saya itu sampai 125 tahun, saya nggak pernah masuk majlis ya, saya nggak pernah ikut sholat berjamaah ya, umur saya tak kayak sekat kayak mulai jam 6 sampai jam 6 maghrib ya, kok kuat temen ya, mulai jam 6 sampai jam 6 maghrib ya sekat terus ya, atau mulai jam itu sampai jam 4 sore di kafe. Umpama umur saya ya Allah, saya menyesal umur saya itu saya buang sia-sia, itu yang bikin saya menyesal yang bikin saya susah malaikat. Lah terus yang bikin kamu senang apa ya? Yang membuat saya senang itu saya ketika ahli jamaah, lihat orang yang senang-senang kumpul sama sampai itu penduduk ahli kubur senang ya Allah, coba aku biar gue majlis kipas lah senang aku ya, bisa kumpul-kumpul seperti ini sama aja lali kumpul-kumpul seperti ini. Oh penduduk ahli kubur ya Allah, enaknya orang yang kumpul-kumpul ngaji, baca Quran, baca maulid ya, belajar ilmu agama ya, bareng-bareng dzikir sholawat kepada Nabi Muhammad, itu yang membuat saya ya Allah malaikat senang saya lihat itu loh, kok senang dia nggak ngelakuin ya itu malaikat saya itu menyesal ya Allah, menyesal saya itu
Coba saya menghidupkan lagi sehari saja, saya tidak akan pulang-pulang di majelis kipas ya. Masa ditutup aku camat gak boleh-boleh wis kan satu. Itu seperti itu, saking besarnya pahalanya orang yang hadir di majlis, senang melakukan amal-amal kebaikan. Makanya kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan umur kita ini diisi dengan kebaikan. Umur kita dibarokai oleh Allah, rezeki kita dibarokai oleh Allah, anak turun kita dibarokai oleh Allah, ilmu kita jadikan ilmu yang manfaat sehingga kita bisa dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Bisa saja sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.